Untuk kelompok selanjutnya akan kita lakukan pengundian kembali. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, berdasarkan pengundian, maka kelompok yang terpilih adalah kelompok 11 dengan Ketua Dinar Azizah dari Politeknik Indonesia Surakarta. Kepada kelompok Azizah, kami persilahkan untuk mempersiapkan waktu presentasinya selama 5 menit, dan presentasi akan dimulai pada menit ke-25. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk cek audio, apakah suara saya terdengar jelas? Suaranya agak sedikit menggema, Kak. Mungkin agak bisa dijauhin mikrofonnya. Apakah sudah terdengar jelas? Baik, sudah terdengar, Kak. Silakan Saudara Anastasia untuk share screen. Untuk perpindahan layarnya, silakan Saudara Anastasia untuk cek audio. Terima kasih. Selamat saya apakah bisa dengar? Maaf, kelirik, Mbak. Selanjutnya untuk Saudara Marcella Putri Kurniawan, bisa cek audio. Selamat sore, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah jelas. Kemudian untuk Saudara Mauji Nur Alfiani, bisa cek audio. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar jelas. Selanjutnya untuk Saudara Nila Eva Susiana untuk cek audio. Apakah suara saya sudah jelas? Baik, sudah terdengar dengan jelas. Baik, izin mengingatkan kembali, pada menit ke-25, teman-teman bisa melakukan presentasinya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Budi Haryono, Bapak Rimbawan, Ibu Triwingka Ningrum selaku Dewan Juri, serta peserta PIMNAS 34 yang ada di forum ini. Kami dari Politeknik Indonesia Surakarta akan mempresentasikan PKMK kami dengan judul Natural Hair Growth Tonic Avemor, Aloe Vera dan Moringa Aloe Vera untuk menebalkan rambut dan anti lepek. Saya, Dinar Aziza selaku ketua tim, dan anggota kami yaitu Nila Eva Sulistiana, Maudi Nur Alfiani, Anastasia Ananda Nur Fitroh, Marcella Sipurti Kurniawan, dengan dosen pembimbing Ibu Iin Suesti, Magister Farmasi. Salah satu masalah yang timbul terkait kondisi pandemi saat ini adalah rambut rontok. Dalam artikel yang diterbitkan pada jurnal.sosial.com, dilansir dari nipos.com, seorang profesor dermatologi di klinik Cleveland, Dr. Sylvie Ketterpal mengatakan bahwa kebanyakan pasien yang pulih dari COVID-19 mengalami kerontokan rambut. Hal ini dikarenakan tekanan fisiologis seperti stres akibat kehilangan pekerjaan, kesulitan keuangan, dan perkembangan buruk lainnya. Dari studi pasar yang telah kami lakukan menggunakan Google Trends pada tanggal 20 Juli hingga 18 Oktober 2021, menunjukkan minat masyarakat terhadap produk hair tonic cukup besar. Hal ini ditandai dengan grafik yang cukup stabil. Survei pasar inilah yang mendasari kami menciptakan hair tonic dari bahan alam yaitu daun kelor dan lidah buaya yang masih jarang digunakan pada produk hair tonic. Natural Hair Tonic Avemor terbuat dari bahan alam berupa gel lidah buaya dan ekstrak daun kelor sebagai solusi perawatan rambut rontok. Adapun timeline kegiatan yang telah kami lakukan pada tanggal 17 Mei hingga 27 Oktober 2021 diantaranya bimbingan, penyusunan jadwal kegiatan, persiapan alat dan bahan, melakukan trial and error produk, melakukan produksi, video kegiatan, pemasaran, perhitungan profit, pelaksanaan PKP 2, laporan akhir, dan pelaksanaan PIMNAS. Natural Hair Tonic Avemor terdiri dari dua bahan aktif yaitu lidah buaya dan daun kelor. Lidah buaya mengandung mineral seperti zinc, kalium, ferrum, dan vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B12, C, E, inositol, asam folat, dan kolin. Zat lignin berfungsi sebagai pencegah kerontokan rambut, sedangkan daun kelor berkhasiat sebagai anti lepek yang mengandung mineral, asam amino esensial, antioksidan, vitamin C, vitamin E, flavonoid, dan tanin. Formulasi Natural Hair Tonic Avemor terdiri dari zat aktif gel lidah buaya dan ekstrak daun kelor, serta natrium metabisulfit, nipagin, nipasol, mentol, propilen glikol, alkohol 96%, aquades, dan essential oil lavender. Proses pembuatan Natural Hair Tonic Avemor yang pertama, ekstrak daun kelor dan natrium metabisulfit dilarutkan dalam aquades, lalu mentol, nipagin, nipasol dilarutkan dalam etanol 96%, kemudian gel lidah buaya dilarutkan dalam propilen glikol, semua larutan dicampur dan diaduk hingga homogen. Setelah itu dilakukan penyaringan agar larutan bebas dari residu. Selanjutnya ditambahkan essential oil lavender, lalu dikemas. Cara pemakaian Natural Hair Tonic Avemor yang pertama, aplikasikan pada kulit kepala, yang kedua pijat selama 3 menit, dan yang terakhir rapikan rambut tanpa dibilas. Kami juga telah melakukan uji evaluasi fisik pada produk Avemor, diantaranya yang pertama uji organoleptik. Pada uji organoleptik didapatkan hasil pengamatan warna kuning keemasan, jernih, aroma khas aromatik, dan bentuk sediaan cair. Yang kedua, uji homogenitas didapatkan hasil pH, yaitu memenuhi persyaratan 6, di mana pH persyaratan untuk kulit normal 3-7. Sedangkan uji viskositas didapatkan hasil 2,89 centipoise, memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 5 centipoise. Hal ini dapat disimpulkan bahwa produk kami, Avemor, memenuhi persyaratan sebagai sediaan hair tonic. Adapun keunggulan produk Avemor yaitu harga terjangkau, pengemasan eksklusif, back to nature, kualitas terjamin, teruji laboratorium, mudah diperoleh dan digunakan, serta cocok untuk berbagai jenis kulit kepala.
Saran konsumen yang telah kami terima yaitu untuk melakukan desain ulang pada kemasan Avemor. Pada kemasan lama, kami menggunakan botol prestop tanpa kemasan sekunder yang kemudian kami perbarui menjadi spray agar aplikasinya lebih mudah disertai dengan kemasan sekunder. Produk Avemor telah kami buat pada tanggal 19 Juli hingga sekarang masih stabil dalam penyimpanan suhu ruang. Hal ini diperkuat dengan uji cycling test dengan menggunakan 2 suhu ekstrim, yaitu pada suhu 4 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Hasil yang didapat, warna masih jernih, bau khas aromatik, tidak ada endapan, pH masih stabil yaitu 6, serta viskositas 2,89 centipoise. Dan di sini sudah ada respon konsumen yang telah memakai produk Avemor, di antaranya rambut rontok berkurang, volume rambut bertambah, adanya sensasi dingin pada kulit kepala, dan tidak meninggalkan bekas setelah pemakaian. Hal ini disimpulkan bahwa konsumen puas pada produk kami, dibuktikan dengan ada beberapa konsumen yang melakukan repeat order. Ada pengeluaran yang telah kami capai, diantaranya video produk, penjualan produk di mana kami berhasil menjual 40 botol Avemor, pendaftaran HKI, serta penerbitan artikel ilmiah pada jurnal Farmasindo. Strategi pemasaran, kami menerapkan analisis STP dan 4P. Segmentasi pasar produk Avemor secara luas menargetkan konsumen pria dan wanita dengan masalah kerontokan rambut yang menyebabkan volume rambut berkurang dan lepek. Kelompok segmentasi pasar yaitu remaja akhir, dewasa awal, dan dewasa akhir. Targeting bermanfaat untuk menentukan segmentasi potensial yang benar-benar tertarik hingga melakukan pembelian. Di sini, targeting kita orang yang mengalami kerontokan rambut, rambut tipis, dan rambut mudah lepek. Positioning dilakukan konsumen dan meningkatkan penjualan. Kami melakukan branding berupa pembuatan konten yang kemudian diunggah pada Instagram Avemor. Selain itu, kemasan atau packaging didesain semenarik mungkin serta menonjolkan ciri khas produk berupa gambar daun kelor dan lidah buaya. Harga jual Avemor sebesar Rp22.500 per botol. Untuk menarik minat konsumen, maka kami melakukan diskon sebesar 11,11% dan free tester pada konsumen yang melakukan pembelian 3 botol. Untuk mempermudah proses transaksi pembayaran, dapat dilakukan secara transfer. Selain itu, bisa juga dengan COD dengan ketentuan khusus. Place and promotion produk Avemor dipasarkan melalui media sosial berupa Instagram, Facebook, WhatsApp, serta marketplace digital yaitu Shopee. Untuk pemasaran offline, setiap anggota akan menjadi agen dan menstok produk dalam jumlah tertentu. Untuk memperluas cakupan distribusi dan pemasaran, kami menerapkan sistem reseller dan konsinyasi. Berikut media sosial Avemor, ada Instagram Hairtonic Avemor, Facebook Hairtonic Avemor, Shopee Hairtonic Avemor, dan WhatsApp Avemor. Berikut analisis keuangan kami. Biaya yang dibutuhkan untuk 1 kali produksi Avemor yaitu sebesar Rp2.713.419,6 per bulan. Jika dalam 1 tahun dilakukan produksi sebanyak 12 kali, maka pendapatan selama 1 tahun sebesar Rp40.500.000 per tahun. Dengan biaya produksi sebesar Rp32.561.035,5 per tahun. Sehingga keuntungan yang diperoleh yaitu Rp7.938.964,5 per tahun. Adapun payback period 4,1 yang berarti modal akan kembali dalam waktu 4 bulan. Rencana selanjutnya kami akan melakukan peningkatan produksi dan pengembangan usaha. Serta jika segmentasi pasar terus berkembang, hasil penjualan dirasa surplus, kami akan melakukan uji efektivitas dan mengajukan izin BPOM berupa notifikasi kosmetik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Natura Hair Growth Tonic Avemor merupakan sebuah produk unggul dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang dikemas dalam bentuk spray dan dapat digunakan untuk menebalkan, mencegah kerontokan, dan anti lepek pada rambut. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah melakukan presentasinya. Maka untuk sesi diskusi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dewan Juri.
Ya, oke. Terima kasih ya kepada kelompok ini yang sudah mempresentasikan tadi produknya Avimor. Ya. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Pak Budi untuk mengklarifikasi pada tim ini. Silahkan. Ya, terima kasih ya kepada kelompok Dinar Azizah. Yang pertama, pertanyaannya, kenapa kok tidak menggunakan virtual background? Kira-kira kenapa? Izin menjawab Bapak, saya Mila Eva Sulisiana. Awalnya kami sudah mencoba, ternyata tidak bisa di ruangan ini Bapak, karena nanti saya malah terlihat hanya putih saja Pak. Ya sudah, daripada terlihat putih, mending tidak pakai virtual background ya. Ya Bapak, betul sekali. Yang kedua, kreativitasnya ada di mana? Produk Avimor ini. Kalau dari penjelasan dari awal sampai akhir, sepertinya produk-produk yang lain juga seperti itu. Bisa dijelaskan? Baik, maaf Bapak, izin menjawab. Kami melihat potensi potensi dari kandungan fitokimia dari daun kelor yang telah dibuktikan dari jurnal atau penelitian sebelumnya bahwa dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6% berpotensi sebagai sediaan hair tonic. Dan ternyata di pasaran masih belum ada produk hair tonic yang menggunakan daun kelor sebagai bahan pembuatan. Ya, jadi kreativitasnya ada di daun kelor ya. Ya, kemudian tadi juga sempat dijelaskan tahapan-tahapannya. Salah satunya menggunakan metode trial and error. Kenapa kok menggunakan metode trial and error? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab Bapak. Kami memang sudah menemukan jurnal dengan misalnya bahan ini untuk formulasi sekian, tapi kita untuk memastikan kembali Bapak. Soalnya kan kita harus memastikan bahwa mungkin kesalahan ada pada kami. Nah, kita trial and error untuk memastikan apakah kami sudah melakukan sesuai jurnal sebelumnya dan hasilnya sesuai yang diharapkan atau belum, Bapak. Ada yang lain mungkin yang bisa membantu? Baik Pak, saya mau izin menambahkan, kami melakukan trial dan error itu untuk mengetahui evaluasi fisik pada konsentrasi 2%, 4%, atau 6% daun kelor itu, manakah fisik atau warna itu yang menarik bagi konsumen. Ya, kalau seperti itu bukan trial and error ya, kan sudah ada jelas 2, 4, 8 ya. Ada standar bakunya dari jurnal kan begitu. Halo? Iya, Bapak. Ya, kemudian saya lanjut. Coba, saya ingin lihat paparan segmentasi. PPT yang ada segmentasi tadi. Nah ini ya, segmentasi orang yang memiliki masalah pada rambut. Orang yang tidak punya rambut itu juga masalah pada rambutnya ya. Kan begitu. Apakah segmentasinya juga orang yang tidak punya rambut itu nanti juga bisa memutuskan untuk membeli produk ini? Kira-kira begitu. Menurut pengalaman dari tim bagaimana? Halo? Tidak paham pertanyaannya. Iya, sudah. Ya. Iya. Kami sebenarnya menargetkan kalau untuk yang tanpa rambut belum, Bapak. Soalnya kami memfokuskan pada usia remaja akhir hingga dewasa awal, Bapak. Oh iya, ya. Tapi di PPT-nya belum ada terkait dengan apa itu yang disampaikan barusan ya, remaja sama itu belum ya? Ya. Bapak, tadi hanya disampaikan lewat penjelasan dari yang menyampaikan materi Bapak. Ya. Kemudian
harga 22.500 per botol itu sudah dipertimbangkan terkait dengan kompetitornya. Apakah terlalu murah atau terlalu mahal? Kalau dari daun kelor, bahan bakunya ada macam-macam tadi ya. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok 22.500 ditetapkan sebagai harga per botolnya? Menjawab Bapak, kami menerapkan keuntungan sebesar 25% Bapak, sehingga diperoleh Oh ya sudah. Jadi keuntungannya ingin dicapai 25% ya. Ya, saya kembalikan lagi kepada Ibu Wika. Ya, terima kasih Pak Budi. Dipersilakan Pak Rimbawan. Baik, terima kasih Ibu Wika. Adik-adik selamat ya atas capaiannya. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Budi beberapa hal, saya ingin melanjutkan. Ketika kita menguji suatu produk hair tonic, kira-kira uji apa saja yang diperlukan ya? Anda sudah punya ya? Ada data. Izin menjawab Bapak. Ya, silakan. Uji terkait hair tonic yang pertama Ya. itu adalah uji fisik, yaitu uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, viskositas, stabilitas, serta uji efektivitas. Namun untuk uji efektivitas kami belum melakukannya karena diperlukan biaya yang cukup besar, sehingga hanya uji evaluasi fisik saja yang kami lakukan serta uji stabilitas. Bobot jenis ada? Bagaimana Bapak? Ada bobot jenis nggak? Uji bobot jenis? Untuk bobot jenis tidak ada untuk hair tonic. Oke, kemudian dari komponen bahan bakunya ada pelarut kan ya? Iya Bapak. Bahan bakunya apa saja? Untuk jelly buaya, bukan nama senyawanya ya, tetapi harus ada apa kalau kita membuat hair tonic? Kan harus ada pelarutnya, gitu ya. Saya akan menjelaskan dari komposisi ini. Zat aktifnya kami memiliki dua bahan zat aktif, yaitu jelly lidah buaya dan ekstrak daun kelor. Natrium metabil sulfit itu berfungsi sebagai stabilizer, nipagin dan nipasol berfungsi sebagai pengawet, mentol sebagai pemberi sensasi dingin, propilen glikol itu bisa sebagai untuk stabilizer, alkohol 96% sebagai pelarut, dan kami menambahkan essential oil lavender untuk menutupi dari ekstrak daun kelor yang sedikit menyengat. Seperti itu Bapak. Oke, karena ini hair tonic berarti dia kan harus masuk ke rambut ya, gitu ya, ke bagian kulit dan sebagainya. Nah, ada nggak komponen peningkat penetrasi yang Anda tambahkan supaya dia bisa meresap gitu? Oke, nggak apa-apa kalau begitu. Baik, yang berikutnya saya ingin... bagian penetrasi, tapi belum ada. Oke. Jadi formulasinya hanya ini saja yang kami buat jadi produk Avemor. Biasanya kan ada pelarut, ada humektan, ada pengawet, ada peningkat penetrasi ya kalau hair tonic ya, karena memang tujuannya untuk mempertebal rambut ya, mau dipertebalkan rambutnya juga gitu ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, apakah ada produk kompetitor yang menggunakan kelor? Sejauh ini belum ada, Pak. Untuk hair tonic. Produk hair tonic yang menggunakan kelor. Kebanyakan itu menggunakan lidah buaya. Kalau untuk shampoo atau conditioner ada? Kalau conditioner ada, namanya Orlin. Orlin itu conditioner dari daun kelor. Jadi kebaruan Anda itu, dan memang yang belum ada tadi uji efektivitas ya, sama peningkat penetrasi. Saya belum melihat di komponen Anda yang akan memperkuat ya bagaimana produk Anda nanti mampu benar-benar berfungsi sebagai yang diharapkan. Baik, kemudian tadi dari segmentasi pasar, bisa ditunjukkan datanya adik-adik dari penjualannya? Oke, ini penjualannya kan tidak melihat pada kondisi ya, hanya total ya yang Anda gunakan ya, gitu. Ya. Kira-kira ada masalah apa yang Anda temui? Biasanya kalau kita mulai start dengan suatu bisnis itu selalu ada kendala. Menurut ada yang Anda temui?
izin menjawab Bapak. Yang pertama itu masalah bahan Bapak. Kebetulan itu kami menggunakan ekstrak daun kelor yang telah kami peroleh dari pabriknya. Ternyata ini sifat dari daun kelor sendiri adalah higroskopis, sangat-sangat higroskopis Bapak. Jadi kami harus berhati-hati dalam penyimpanan Bapak. Itu juga yang ingin saya tanya sebenarnya ya. Sifatnya, kemudian umur standarisasi produknya. Karena berapa daun kelor yang bagian mana yang Anda ambil, bagian atas, tengah, bawah, itu juga komposisi zat gizinya berbeda-beda. Gitu. Bagaimana ada standarisasi bahan baku daun kelor sudah Anda lakukan? Untuk daun kelor ini kami peroleh dari PT Javapen, yaitu memang perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi bahan alam, Bapak. Dan dia sudah punya kriteria tidak untuk bahan baku sudah Bapak. Jadi sudah dibuktikan dengan sertifikat of analisisnya Bapak. Oke. Baik, kalau begitu dari saya cukup. Balikan. Ya, terima kasih Pak Rimbawan. Mbak-mbak, tadi kan disampaikan bahwa produk untuk mengatasi masalah rambut ya, khususnya rambut rontok. Tadi kan belum ada ya di pasarannya. Yang ada itu lidah buaya, kemudian daun kelor secara terpisah gitu. Kemudian ini Anda menggabungkan menjadi satu, ini dasar ilmiahnya ada nggak? Daun kelor dan lidah buaya. Secara sendiri-sendiri memiliki khasiat tadi ya, mengatasi masalah tadi. Tapi ketika digabungkan, izin menjawab Ibu. Sebelumnya kami menggunakan jurnal yang memang bahan bakunya itu lidah buaya tapi dengan kombinasi bahan lain. Kemudian kami dari formulasi itu mematchingkan dengan konsentrasi daun kelor yang dia bisa memberikan efek yang seperti yang diharapkan pada jurnal sebelumnya, Bu. Jadi kita kombinasi dari jurnal berbeda. Oke, produk yang sudah ada di pasaran sebenarnya sudah ada, Mbak. Ya, gabungan antara lidah buaya dengan daun kelor ya, sebenarnya sudah ada dan harganya mahal itu. Ya, di atas 150.000. Ini Anda satu botolnya berapa mililiter? 100? Menjawab Ibu, untuk 105, satu botol ya. 100 mililiter. 100 mililiter, 100 mililiter 22.500. Ya. Produk lain ya, produk lain itu 150 mililiter lebih dari 150.000. Oke. Murah sekali harganya 22.000 itu ya. 22.500 itu. Menurut Anda ini menjadi kemurahan enggak sih? Atau jangan-jangan penjualannya tidak terlalu banyak ya? Karena harganya terlalu murah. Gimana? Bagaimana kalian menganalisis sejauh ini hasil penjualan kalian dengan harga sekian dan kemudian capaiannya sekian? Izin menjawab Ibu. Seperti sebelumnya kami menargetkan keuntungan sebesar 25% dari setiap botol. Nah, karena kita ini produk awal, jadi kan karena kita belum memiliki izin yang kompleks ya Ibu, jadi sepertinya ini tidak terlalu mahal Ibu, karena mungkin kalau sudah kita ada mengeluarkan biaya untuk izin yang lebih kompleks lagi, harganya bisa meningkat Ibu. Oke, termasuk pengujian-pengujian tadi ya, ketika pengujian tidak dilakukan semuanya akhirnya menjadi murah ya. Nah ini saya kira kalau produk yang mereknya sudah brandnya itu sudah dikenal orang, mereka mahal pun orang mau beli gitu kan ya. Tetapi kalau belum dikenal, murah pun belum tentu mau beli kan ya, karena berpikirnya kan resiko serta sejauh mana sih bisa mengatasi masalah rambut yang dijanjikan oleh produk kalian. Ya, jadi saya kira menentukan harga itu juga bukan sekedar pada HPP-nya sekian, ya, biaya produksinya sekian, kemudian margin keuntungannya sekian sudah cukup, ya. Tetapi perlu juga melihat dari sisi perilaku konsumennya juga, ya, karena konsumen akan trust kepada suatu produk yang ketika itu berisiko pada kesehatan kulit, rambut, ya, dan punya ekspektasi tinggi terhadap produk semacam itu, justru malah kalau harganya murah, justru malah mereka ragu-ragu membeli. Gitu ya, Mbak ya. Oke, ini dari program studi apa ini latar belakang keilmuannya kalian? Baik, Bu, izin menjawab. Kami dari program studi D3 Farmasi. Oke, nggak ada yang dari manajemen, ekonomi bisnis misalnya? Tidak ada, Ibu. Oh ya, dari D3 Farmasi. Ya. Saya kira cukup ya pertanyaan dari saya. Baik, terima Ibu, kasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan Mbak Gepi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri serta kelompok yang sudah tampil untuk
Untuk selanjutnya akan kita undi kembali menggunakan aplikasi